guys, hai, kembali lagi dengan aku Adi Safira di MAB Podcast Talk and Chill. Dan kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari kepala sekolah MAB Bilingual, Mr. Anto. Hai, Mr. Anto. Selamat siang ya, Mr. Selamat siang. Bagaimana Mr. kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Mr. ini kan MAB Bilingual kan baru ya, Mr. ya. Nah, dan juga baru pertama kali bangun studio di sekolah. Apa sih Mister motivasi yang Mister buat untuk kok bisa bangun studio MAB Bilingual ini? Ini awal mula dari ide munculnya studio ini, ya memang sebenarnya karena tuntutan ya. Karena tuntutan terutama dari tuntutan pembelajaran terutama di K13. Di sana yang mengharuskan bahwa siswa itu harus memiliki keterampilan 4C namanya. 4C itu critical thinking, kemudian kreativitas, kolaboratif, dan semacamnya itu. Nah, maka berangkat dari sana kita memikirkan suatu media ya. Media yang di luar pembelajaran maksudnya. Kalau di pembelajaran kan sudah banyak guru yang sudah mengolah ya. Tapi di luar pembelajaran itu saya harapkan bisa muncul dari kreativitas dari semua sivitas akademi, termasuk dari atau terutama dari siswanya ya, dari siswanya. Nah, harapan saya di situ nanti akan ada suatu komunikasi, akan timbul permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung itu adalah merupakan suatu pembelajaran bagi mereka ya. Nah, dan media yang paling ideal menurut saya ya podcast ini, karena podcast kan ya istilahnya kan ngomong-ngomong santai kan. Nah, dari sini kita bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang ingin dibicarakan di situ. Nah, berangkat dari sana otomatis yang pertama akan muncul dari anak-anak ini atau dari siswa ini suatu pemikiran untuk apalagi selalu update dalam situasi perkembangan keadaan. Nah, sehingga melatih pemikiran kritis di antara mereka. Kemudian tidak cukup itu, kritis itu tidak cukup. Karena apa? Harus ada mediasi yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk menuangkan kreativitasnya kekritisannya tadi, yaitulah suatu kreativitas. Nah, kreativitas ini semacam ini. Nah, di sini sengaja para guru itu tidak banyak terlibat ya, karena memang terlibatnya dalam hal pembinaan. Tapi selebihnya itu kita harapkan itu memang yang melakukan itu siswa. Karena apa? Ya memang yang dibelajarkan kan siswa. Gurunya tidak belajar di sini, gurunya membelajarkan siswa. Jadi memang konsep belajar kita itu bagaimana anak-anak itu bisa belajar, bukan mempelajari anak, bukan. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa belajar atau membelajarkan diri secara kreatif, secara inovatif, yang muncul dari dalam dirinya itu. Nah, itu salah satu dari motivasi kenapa kita mendirikan studio ini. Ya, tadi kan Mister bilang kalau podcast ini didirikan karena untuk melatih asa-asanya para siswa MAB Bilingual dan pembelajaran juga. Nah, kalau ngomong soal pembelajaran, berarti nanti ini studio podcastnya masuk ke ekstrakurikuler, Mister? Ya, kan bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi yang penting nanti apapun wadahnya, kalau umpama memang itu harus dijembatani dengan suatu program yang khusus untuk melatih, ya akan kita sediakan. Contohnya kalau memang harus dibutuhkan ekstrakurikuler. Seandainya anak-anak itu bisa berjalan tanpa adanya pembelajaran khusus ekstrakurikuler, tidak masalah. Jadi tetap ada konsep belajar secara tidak langsung. Artinya belajar itu bisa dari arah mana saja. Seperti sekarang kita ini. Nah, ini kan dalam rangka belajar. Belajar tentang apa? Speaking. Belajar tentang bagaimana menanggapi pembicaraan orang lain, menafsirkan. Nah, itu adalah bagian dari literasi juga itu.
Mister, kalau buat studio ini kan pasti sebelumnya ada tantangan terbesarnya ya Mister. Nah, tantangan terbesarnya Mister untuk buat studio di MA Bilingual ini apa? Nah, kalau di tempat kita itu sebenarnya tidak ada tantangan yang berarti beneran, selain dana ya. Mister sana ya? Ya tentu aja, karena apa? Karena sekolah kita itu masih tergolong sekolah yang masih kecil. Tetapi dengan kecil itu bukan berarti kita tidak bisa, ya kan? Nah, kecil itu pun kalau kita mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai kreativitas, nah, insya Allah akan juga terwujud, akan terwujud juga kan? Iya. Mister. Iya. Nah, Mister, kalau misalnya Mister ada sekolah lain yang emang termotivasi sama-sama ikut buat studio kayak MA Bilingual tuh tanggapannya Mister bagaimana? Oh iya, bagus sekali itu. Memang namanya pendidikan ya. Kita bicara masalah pendidikan pure pendidikan. Memang dalam era pendidikan ini kita tidak bisa menyangkal bahwa pendidikan itu sekarang sudah merambah ke ranah industri sebenarnya. Walaupun pendidikan, tetapi konsep industrialisasi itu pasti diterapkan. Karena apa? Itu berhubungan dengan kelanjutan hidup sekolah tersebut. Jadi di situ maka berlaku manajemen yang berlaku itu tentunya sudah mulai berhitung tentang profit, dimana kalau sudah profit itu sudah lagi masuk ke dalam industrialisasi itu. Nah, kalau saya menitik beratkan pada pendidikannya, siapapun saya senang. Karena apa? Kalau kita berbagi, kita tidak akan kekurangan. Itu konsep dari agama ya. Kalau kita sedekah, harta kita tidak akan berkurang, tetapi akan bertambah. Demikian juga suatu yang bisa dilihat dengan kasat mata atau fakta ya, bahwa kalau kita memberikan pengetahuan kita pada orang lain, justru kita tidak kurang pengetahuan kita. Itu begini. Coba bayangkan, seandainya ada orang yang kesini, tanya tentang bagaimana sehingga dia bisa mengadopsi apa yang kita lakukan. Otomatis yang kita punyai kan sudah habis kan. Terus kemudian saya ini mau tidak mau pasti akan mencari lagi suatu hal yang lebih, yang sudah kita yang lebih daripada yang sudah kita lakukan. Otomatis kita akan terasa dan tidak akan berhenti itu penemuan itu. Memang pada kodratnya kita itu berjalan itu untuk menemukan sampai di akhir hayat kita gitu. Ngomong-ngomong soal asa-asa tadi ya Mister. Asa apa ya? Terasa. Iya. Nah itu untuk di studio podcast ini kan itu harus kan bisa ngeasah kreativitasnya siswa-siswa MA Bilingual. Iya. Nah berarti kalau untuk ngasah kan nggak dibatasi ya Mister, genrenya untuk podcastnya itu gimana itu. Jadi nggak dibatasi, harus tentang MA Bilingual kan Mister di studio ini. Maksudnya tentang MA Bilingual bagaimana maksudnya? Membicarakan tentang sekolah. Apa podcast itu harus kita bicarakan tentang sekolah atau boleh di luar dari sekolah? Pembicaraan. Oh gitu. Ya kan kita mengadakan ini podcast ini kan bukan untuk sekolah, kan untuk dilihat orang lain, untuk dengar orang lain. Artinya melalui podcast kita ini kita itu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi terhadap siapa? Ya orang yang menyaksikan kita gitu. Untuk dananya Mister, kan tantangan terbesar. Iya. Dananya itu Mister nyari sponsor juga atau gimana? Emang udah setengah ready dari sekolah? Jadi gini, kalau masalah dana jadi gini ya, karena sekolah kita itu sekolah swasta ya. Otomatis sekolah swasta ini sumber dana terbesar itu dari partisipasi masyarakat, ya kan. Oleh karena itu yang kita kedepankan agar masyarakat itu percaya dan mau mendanai, maka kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan keberhasilan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena kita di lingkungan sekolah, otomatis outcome dari sekolah tersebut harus memenuhi harapan masyarakat, bahkan harus bisa melebihi dari harapan masyarakat. Itu juga yang sering dikatakan orang dengan kualitas ya. Kualitas itu adalah sebenarnya harapan yang ingin dicapai
harapan yang ditawarkan. Pada saat orang mendapatkan harapan itu lebih dari yang diharapkan, otomatis orang akan mengatakan, oh berarti ini bermutu, seperti itu. Otomatis kalau dia bermutu, nah, semua orang menganggap seperti itu, mindset orang sudah tertanam, oh ini baik, maka mau tidak mau dia pasti dengan sukarela akan membantu kita. Seperti itu konsepnya. Terus kalau untuk segi fisiknya studio ini Mister, menurut Mister ini udah cukup baik atau ingin di-upgrade lagi? Ya kalau kita bilang baik itu kan apa, ukuran nilai ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan konsep nilai itu sendiri. Soalnya nilai itu ada dua kategori orang mengatakan nilai. Ada nilai objektif dan nilai subjektif. Ya itu kalian bisa mendapatkan itu di pelajaran SVK ya. Udah pernah ya, belum ya? Oh iya. Jadi gitu. Kalau dikatakan objektif, yaitu apa yang sudah ya yang divisualkan ini. Nah, kemudian tentang baik dan buruknya ini nanti itu tergantung dari subjektivitas orang itu menilai. Jadi tergantung dari apa dalam jiwanya dia. Kalau dia umpamanya ada sesuatu yang berkesan dengan kehidupan dia, kemudian di situ tertuang, otomatis dia akan mengatakan indah. Nah, kemudian tentang masalah ini akan direnovasi atau enggak, ya tentunya ya pastilah ya. Pasti, karena apa? Tiap suatu keadaan, tiap masa itu ada eranya. Suatu saat orang pasti akan menginginkan perubahan. Karena perubahan itu sendiri ya yang abadi itu memang perubahan, iya kan? Itu. Yang terakhir ya, Mister. Iya. Tanggapannya Mister saat diundang menjadi tamu pertama kali di MAB Podcast. Gimana perasaannya? Perasaan saya enggak punya perasaan. Iya sih, jujur saja ya. Waktu saya bertanya yang Julia bilang sama saya tidak bisa membayangkan. Itu sopo sing ngarep tak omong. Tapi kan ya tetap aja kalau ini menurut saya aja sudah memfasilitasi seperti ini, kenapa saya enggak gitu. Jadi senang. Ya senang lah. Tapi dengan ini kan kalian jarang kan punya kesempatan ngomong-ngomong dengan saya seperti ini kan, santai seperti ini kan. Iya. Padahal saya juga merindukan sebenarnya karena apa? Karena gini, saya itu saat ini agak ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Saya tidak mendapatkan jam mengajar, sehingga saya tidak bisa berbicara dari hati-hati ke hati dengan siswa-siswa saya itu, sehingga kadang saya tidak mengenal. Ada yang ini siswa MAB gitu, kalau di luar mungkin aja bisa tidak kenal. Ya karena apa? Ya karena pandemi 2 tahun kemudian ya itu. Iya, terima kasih ya Mister atas Oke, sama-sama. jawabannya. Guys, terima kasih udah nonton MAB Podcast. See you tomorrow. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.